Saudara-saudara sekalian, tadi kita keluar rumah lapar. Tadi kita keluar rumah kosong perut. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan persaudaraan di antara kita, ada kaya, ada miskin, ada kenyang, ada lapar. Alhamdulillah, Allah persaudarakan kita. Tidak perlu keluar duit, kita sudah penyung. Tidak perlu beli, kita sudah ada isi perut. Lalu Nabi bersabda, ketahuilah saudara-saudara sekalian, sampai Nabi 3 kali mengulangnya. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, ketahuilah saudara-saudaraku, semua yang masuk di lehermu, lewat di tenggorokanmu, masuk ke perutmu, tak setetes pun yang lepas dari tanggung jawabmu nanti di akhirat. Semua nikmat yang masuk di lehermu akan dimintai tanggung jawabnya. Kemudian Nabi mengucapkan, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul adzim. Apa hikmah dari kisah ini? Satu, tidak ada satupun manusia yang tidak ada masalahnya. Kurang apa cintanya Allah kepada Nabi? Sampai Allah pernah jelaskan, andai bukan karena kamu Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Karena cintanya Allah, Allah ciptakan dunia dan isinya untuk Nabi. Kurang apa cintanya Allah kepada Nabi? Sampai Allah jelaskan, ya Muhammad, kalau ada dosa-dosamu, aku ampuni. Ya Muhammad, haram seluruh nabi dan rasul masuk ke dalam surga sebelum engkau lebih dulu masuk dalam surga. Itulah cintanya Allah kepada Nabi. Tapi apakah Nabi tidak ada masalah dalam rumah tangganya? Kisah tadi, Nabi pun lapar dan panas. Maka saudaraku, tidak mungkin ada manusia, tidak mungkin ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ini orang-orang hebat depan kita. Bapak pikir ini orang tidak ada semua masalahnya? Pak Gubernur, masalah paling besar sekarang mau 2 periode. Iya toh? Iya kan? Sampingnya lagi kanan, Kapolda, bintang 2. Bapak pikir tidak ada masalahnya, mau bintang 3. Ayo, ini yang pegang mic berdiri, sampingnya wakil gubernur, mau naik sedikit. Tapi setelah gubernur, ini orang muka penuh masalah semua ini Pak. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Nih, Dasat Latif. Paling banyak masalahku sekarang. Apa masalah sekarang saya Pak Gubernur? Banyak janda-janda curhat. Waduh, Ustadz, baru meninggal suami saya, tolonglah kasih saya doa-doa penenang supaya hati saya sabar dan tenang. Saya kasihlah amalan-amalan. Lama selalu curhat. Akhirnya dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Kalau ibu mau imam, saya kasih Pak Danrem. Kata Pak Danrem, kiamat Ustadz, istri saya jenderal. Mana ada orang tidak ada masalahnya Pak? Semua kita punya masalah. Ayo, satu, mari kita lihat pegawai. Ada yang punya NIP, ada yang tidak. Yang punya NIP namanya pegawai negeri. Yang tidak punya NIP namanya pegawai honor. 5 tahun PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Iya toh? Lagunya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian
tetap susah. Iya Pak. Waduh, Pak Kapolda, Pak Jenderal, saya ketemu security di hotel. Dia bilang, Ustadz, alhamdulillah, selama baju kami seperti ini, seragam ini, terangkat derajat kami Ustadz. Kami dikira polisi. Saya bilang, iya, kau rugikan polisi. Polisi dikira security. Ayo saudaraku, nih, semua kita punya masalah. Ada orang masalah dalam rumah tangganya, kasihan sudah punya anak masih ngontrak-ngontrak. Ada yang begitu. Alhamdulillah, dia punya rumah, bahkan belum menikah sudah punya rumah. Bapak pikir tidak ada masalah? Ada masalah. Apa masalahnya? Suami istri tidak setia. Karena dia kaya, dianggap ekonomi gampang buat mereka, tapi kesetiaan hilang. Kemudian dia sudah kaya, suami istri sudah setia, punya rumah, apa masalahnya? Suaminya tidak menghargai istrinya, istrinya pun tidak menghargai suaminya. Saling menghargai. Apalagi masalahnya? Ada rumahnya Ustaz, suami istri setia, apa masalahnya? Sudah 5 tahun menikah tidak punya anak. Mana ada orang tidak punya masalah Pak? Bapak bayangkan kepala dinas. Ada kepala dinas di sini? Masalah juga Pak. Apa masalahnya? Terancam mutasi. Dan kalau dari kepala dinas mutasinya biasanya staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Semua orang punya masalah Pak. Maka diajarkan anak muda, ayo, kalian baru tamat SMA. Apa masalah? Mau kuliah. Kuliah di universitas negeri sesuai dengan cita-cita dan harapan. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi ahli komunikasi, akan yang mau menjadi tentara, ada yang mau jadi polisi. Pendaftar, ternyata kau tidak lulus. Jangan putus asa. Berarti Allah tahu bukan di situ tempatmu yang terbaik. Ini adik-adik ini kan ada yang baru-baru selesai mendaftar tidak lulus, pendaftar polisi tidak lulus, daftar tentara tidak lulus. Dunia tidak kiamat dengan kau tidak lulus. Allah kasih kau siapan ada yang lebih baik dari itu. Tamat SMA saya dulu, daftar juga fakultas kedokteran. Pak Jenderal, sampai 3 kali saya daftar mau jadi dokter, tidak lulus-lulus. Teman saya lulus, saya jadi ustadz, dia jadi dokter, tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, kau pulang lebaran? Enggak. Kenapa? Mahal tiket. Saya bilang dalam hati, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter, saya jadi ustadz. Dia dari dokter bingung soal tiket, saya tidak pernah bingung soal tiket. Siapa yang belikan? Gubernur. Ayo, jadi saudaraku, kalau kau lamar cewek satu, ternyata dia tidak terima kamu, yakin bukan itu yang baik buatmu. Kau daftar tentara tidak lulus tahun ini, coba lagi tahun depan. Kau daftar pilwali, pilkada, calon gubernur, calon kepala daerah, tidak menang. Tunggu 5 tahun, kita tanding lagi. Sudah 3 kali tanding tidak lolos, berarti memang bukan itu yang terbaik buatmu. Semua orang punya masalah Pak. Ibu-ibu, masalah terbesarnya kadangkala seleranya lebih tinggi daripada gajinya suaminya. Mau emas, kalau suamimu tidak bisa belikan kamu emas, pakai palsunya. Selesai. Dan enaknya kalau istri Kapolres, meskipun emas palsu, orang bilang asli. Itulah enaknya jadi orang kaya. Meskipun kita pakai palsu, orang bilang asli. Susahnya jadi orang miskin, meskipun sudah asli, dia bilang palsu. Salatullah, salamullah
ala toha rasulillah, salatullah salam ala yasin. Ilmu pertama dari kisah ini, setiap manusia pasti ada masalah. Orang lihat aja itu Dasat, Pak, tidak ada masalahnya. Bapak andai lihat ini kepala saya di dalam, Pak, kayak benang kusut. Ngatur jadwal, karena sampai sekarang saya tidak pakai manajer, Pak. Semua jadwal acara saya atur. Yang paling repot sudah ditentukan, tiba-tiba datang orang lain dan dia bilang, saya sudah telepon mamamu. Saya bilang, suruh mamaku ceramah. Waduh, terpaksa cari akal lagi bagaimana caranya ini supaya tidak kecewa ibu saya. Belum lagi kadangkala kita ditipu. Ada juga yang tipu kita, Pak. Maksudnya apa, Ustadz? Itu kwitansi kosong dia kasih kita, Pak. Saya bilang, tulis memang di situ angkanya. Nanti kau kurangi nolnya, kau kurangi, lain kau kasih kita, lain kau. Ada juga yang begitu, Pak. Semua orang, jangankan Dasat Latif, jangankan Pak Gubernur, jangankan Pak Kapolda, Wakil Gubernur, Nabi, kurang apa Nabi? Apa tidak ada masalahnya? Dengar kisah tadi, lapar juga beliau, kepanasan. Jadi ketika ada masalah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu tukang ngomel suamimu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak tukang ngomel istrimu, inna lillahi. Tapi jangan juga di depannya. Tidak ada dalam rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Kalau kita dapat suami yang pencemburu, sabar. Dapat istri yang suka ngomel, sabar. Jangan saling menghina, saling mempermalukan. Tapi tetap serumah. Kan banyak juga rumah tangga itu, Pak, kita lihat bertengkar, hampir tiap minggu bertengkar, hamil lagi. Ada. Bingung saya lihat. Tuh ya. 2 pelajaran. Begitu ada masalah, kita lihat tadi Rasulullah. Ada masalah, tidak ke warkop. Ada masalah, tidak ke gubernur. Ada masalah, tidak ke wakil gubernur. Tidak ke Kapolda. Kemana? Pertama dulu ke masjid dulu. Maka alhamdulillah, ambil hikmah. Allah lebih senang kita tabligh akbar di masjid daripada di halaman kantor gubernur. Allah katakan, kau datang ke masjid. Di masjid penuh rahmat. Di masjid adem ayem. Kau tidak perlu lagi pusing bagaimana kalau hujan. Bayangkan kalau tadi kita sudah di lapangan, sudah duduk-duduk, ternyata hujan bukan sore tapi malam. Bubar ceramah. Maka Allah katakan, kau lebih senang datang ke masjid. Datang di masjid ini. Maka bapak-bapak ada masalah, datanglah ke masjid. Saudara-saudaraku para polisi, ada masalah, datang ke masjid. Curhat dalam masjid. Tentara ada masalah, dimutasi tempat yang tidak enak, datang ke masjid. Saudaraku ASN, kamu dianiaya, datang ke masjid. Ngadu kepada Allah. Kalau mau ngadu kepada gubernur, tidak serta-merta bisa, Pak. Kenapa? Ada protokolernya. Saya kasih contoh. Pak, Bapak dulu tim sukses. Oke. Ada masalah, mau ketemu gubernur. Karena gubernur sibuk, ajudan dulu ditemui. Ajudan, Pak Ajudan, ada anak-anak. Kata ajudan, saya tidak bisa jelaskan, Pak. Lebih baik Bapak bikin proposal. Datang minggu depannya, jadi proposal. Datang kita 1 minggu kemudian, kata ajudan, baik, saya kasih dulu ke Pak Gubernur, biarkan beliau yang pelajari. Bapak datang lagi minggu depannya, datang lagi kita minggu depannya, datang. Apa kata gubernur? Saya serahkan dulu kepada dinas yang bersangkutan. Bapak datang lagi minggu depannya, sudah 3 minggu. Pas datang, dia bilang, Pak Gubernur, baru dibahas. Bapak datang lagi minggu depan,
Sudah 4 minggu. Selesai dibahas, kata gubernur, kita janjian hari Senin jam 8 pagi. Ternyata tamu Pak Gubernur banyak betul. Akhirnya dari jam 8 kita nunggu sampai jam 2 sore. Siang. Selesai nunggu 4 minggu. Dari pagi sampai jam 2. Lalu Pak Gubernur keluar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Gimana Pak Gubernur? Saya sudah baca. Alhamdulillah. Tapi menurut kepala dinas, kalau saya bantu Bapak selesai masalahnya, saya ditangkap KPK. Jadi bagaimana Pak Gubernur? Mohon maaf Pak, saya tidak bisa bantu. 4 minggu menunggu, hasilnya mohon maaf. Itulah kalau kita gantung kepada manusia. Bapak datang ke masjid, apa ada menunggu? Tidak Pak. Tapi saya heran lihat kenyataan kita. Saya kering keluar masuk rutan, rumah tahanan, saya sering masuk lapas, keluar masuk saya datang penjara, bukan sebagai narapidana tapi penceramah. Itu masuk lapas Pak, masuk rutan, berlapis itu penjaga, jaga lagi, pintunya lapis baja, 4 lapis bisa masuk, di dalam full overload. Penjara daya tampungnya 100, isinya rata-rata 300. Padahal susahnya orang masuk. Kenapa masjid? Tidak ada penjaganya. Pintunya cuma 1. Masjid kosong. Itulah sebabnya 30 tahun kalian jadi PNS tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Kalian jauh dari rumah Allah. Coba datang. Nih Pak, yang lagi berdiri ceramah, saya baru sadar. Salah satu cara Allah memelihara saya, dari saya lahir sampai sekarang, rumah saya selalu dekat dari masjid. Tidak pernah direncana. Di kampung saya tinggal, rumah saya tidak sampai 200 meter dari masjid. Saya pertama hijrah, merantau ke Makassar, tamat SMP. Tinggal rumah kakak saya, dekat dari masjid. Pindah lagi saya dari Jalan Yosudarso ke Jalan Harimau, lebih dekat lagi Pak. Guling-guling saja saya 4 kali sudah sampai. Pindah Jalan Harimau, saya pindah ke Bayang-Bayang Makassar, dekat lagi dari masjid. Dari Bayang-Bayang saya pindah lagi ke Todopuli, dekat lagi dari masjid. Malah saya menjadi ketua remaja masjid. Dari situ saya pindah lagi ke Todopuli, tidak sampai lagi 100 meter dari ada lagi masjid. Saya pindah ke Jalan Hertasnin, rumah saya sekarang tidak ada masjid, saya bangun masjid. Pak, saudaraku, para pejabat yang hadir di tempat ini, kalau Bapak kirim anak kuliah ke Jakarta, ke Jawa, pilihlah tempat rumah yang dekat dari masjid, supaya anak-anak kita cinta ke masjid. Ini sekarang kita cari rumah 30 menit dari bandara. Tiap hari kau mau ke bandara, 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kau tidak ke rumah sakit sampai mati. 10 menit ke mall, tiap hari kau mau ke mall. Yang penting rumah yang baik, 5 menit dari masjid. Insya Allah kalau rumah dekat dari masjid, paling tidak anak kita menjadi pengurus remaja masjid di masjid itu. Jadi ada masalah, datanglah ke masjid, minta pertolongan kepada Allah. Dan di masjid itu pelajaran luar biasa buat kita. Coba lihat apa pelajaran yang bisa diambil dari masjid. Masjid tidak ada perbedaan antara pejabat dengan tidak pejabat. Di masjid kita bisa lihat yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah masjid. Masjid tidak ada perbedaan. Mentang-mentang gubernur, saya gubernur mau pakai sepatu masuk ke masjid, Bapak pakai langsung viral. Hikmah berikut dari kisah ini. Setelah itu ternyata salah satu cara menyelesaikan masalah setelah datang ke masjid, tentu sholat dan berdoa, berikutnya adalah persatuan. Apa kata Nabi tadi? Kita keluar kosong perut, tapi berkat persaudaraan. Ada orang kaya saudara kita, ada orang punya harta saudara kita, maka alhamdulillah tidak perlu keluar duit. Nih,